selama ini tuh kalau saya ada pakai produk-produk MLM, cuman saya tuh nggak pernah mau jalanin sama sekali gitu loh. Kenapa saya jelasin background itu karena saya juga pengen temen-temen yang mungkin di sini anti banget sama MLM juga seperti saya gitu. Actually pastinya ada sesuatu dong gitu di Tri ini yang membuat saya seorang anti MLM akhirnya eh, join Tri, jalanin, bahkan punya tim sendiri, dan bahkan saat ini sharing ke teman-teman semua gitu. Jadi hari ini ya pastinya apa yang saya jelaskan berhubungan dengan itu. Sekali lagi, Tri itu adalah proactive wellness company dan dia punya 3 pilar yaitu people, purpose, dan platform. Saya rangkumin aja mungkin people, purpose, dan platform ini. Tri menyadari bahwa orang atau manusia itu aset terbesar dan kita tuh di Tri pengen provide suatu platform, suatu tempat di mana kita bisa enhance kesehatan orang dan juga memberikan sarana atau tempat di mana kita semua bisa bernetwork dan juga menghasilkan gitu loh, menghasilkan penghasilan as a passive income atau active income gitu. Jadi ini adalah tree yang kita pengen bangun gitu. Ada people-nya, ada sarananya, dan ada income-nya, dan kita semua sehat gitu. Dan kita benar-benar maju as a people gitu, as a person in segala aspek kehidupan kita. Dari Tri sendiri, CEO-nya adalah Daniel Piku. Daniel Piku ini saya belum pernah ketemu langsung, belum ada kesempatan ketemu langsung, tapi beliau sudah 20 tahun lebih ya bergerak di bidang yang sama, direct selling marketing juga, e-commerce juga, juga company-nya itu suplemen juga gitu loh. Tapi nanti dulu ya, jangan dengar kata suplemen terus kayak dianggap biasa aja. Saya akan jelasin perbedaannya. Karena kalau misalnya tidak berbeda, pasti saya tetap jadi anti MLM sampai sekarang gitu. Terus selain Daniel Piku sebagai CEO, ada Troy Moore sebagai COO, Chief Operating Officer. Beliau ini saya kebetulan honored, berkesempatan langsung beberapa bulan lalu ketemu langsung. Dan beliau inspiring banget buat saya karena dia tuh benar-benar yang ngerjain semua perintilannya, semua prosedur, paperwork, semua Belajar. things yang diperlukan untuk Tri ini bisa di 15 negara saat ini sedang bekerja dan berjalan dan soon kita bakalan grand launch dan itu bukan sesuatu yang gampang. Bahkan kayak sebelum saya meeting, saya tahu saya mau meeting sama beliau, saya tuh udah kayak ngumpulin pertanyaan dan saya udah ngumpulin hal-hal yang kayak saya pengen nyaranin gitu ya. Saya pengen kasih saran harusnya seperti ini, udah kayak sotoy lah gitu. Uh, tapi ternyata pas saya meeting langsung, dia benar-benar bukan notes, isinya tuh kayak penuh tulisan, dan dia jabarin selama ini progresnya apa saja yang dia kerjakan, dan saya lumayan terkagum gitu, lumayan shock. Ternyata apa yang dia selama ini kerjain bahkan melebihi dari apa yang saya mau suggest gitu. Tapi beliau kayak diem-diem di belakang tuh udah ngerjain semuanya gitu. Dan uh, amazingnya lagi, kalau kalian tahu, teman-teman di sini pernah dengar yang namanya Young Living, pastinya kayaknya hampir semua kita pakai produk Young Living atau YLIO. Nah, Troy Moore ini dulunya Senior Vice President di perusahaan tersebut, di Young Living gitu loh. Jadi memang beliau sudah 30 tahun lebih ngurusin operasionalnya dan udah paham banget, udah katam banget sama networking company seperti ini karena kita tahu yang Living perusahaan besar dan beliau adalah senior vice president di situ dulunya gitu. So itu alasan pertama, satu poin pertama yang saya merasa Tri ini sesuatu ya adalah board of director-nya. Pasti ada orang-orang lain lagi yang berpengalaman juga gitu. Nah, poin kedua itu adanya orang-orang yang bukan board of director yang nggak menerima gaji gitu ya, yang bukan bekerja di perusahaan ini, tapi join Tri ini, yaitu orang-orang seperti contohnya Kim Hui gitu. Kim Hui ini tuh legend di dunia networking. Dia pernah, saya lupa tahun berapa, tapi dia pernah memecahkan rekor pada saat itu dengan penghasilan kalau nggak salah 3,8 juta dolar gitu.
Jadi kalau kita Google Kim Hui itu siapa, dia itu legend lah di dunia networking company. Dan selain Kim Hui, itu ada actually 40 top earners dunia yang saya sebelumnya nggak kenal karena saya bukan di dunia MLM gitu. Tapi setelah saya bergabung, saya cari tahu mereka tuh orang-orang yang di company-company sebelumnya udah penghasilan tuh kayak jutaan dolar, tapi mereka tuh rela ninggalin perusahaannya yang lama untuk bergabung di Tri. Jadi people dari yang Living, dari Vasayo, Monavi, Profit, Total Life Change, Janus Global, orang-orang pentolan di situ yang penghasilannya tuh udah jutaan, dia tuh mereka ninggalin bisnis yang mereka sedang kerjakan dan pindah ke Tri gitu, bareng sama Kim Hui. Jadi saya tuh di situ ngelihat kayak kalau saya kan nggak berpengalaman ya di dunia networking. Kalau mereka kan udah kayak berdekade, pastinya udah bisa menganalisa lah modelnya seperti ini, bisa ngelihat juga potensinya, bisa mempredik, bisa membaca gitu ya, potensinya tuh seperti apa, dan mereka rela seperti itu ninggalin dan pindah ke sini berarti dari point of view mereka ini akan menjadi sesuatu gitu loh. Jadi itu yang pertama dari board of directornya yang membuat saya kayaknya Tri ini sesuatu. Yang kedua adalah dari people behind this gitu, people yang udah join di sini di awal-awal banget. Dan kalau misalnya kita semua tahu MLM itu kan siapa yang join duluan, yang ada di atas, yang akan menerima benefit lebih banyak ya secara financial, secara bisnisnya gitu loh. Jadi dari dua itu pertama, kemudian siapa sih yang bawa Tri ke Indonesia? Itu ada Ibu Jenny Prasetyo. Ibu Jenny Prasetyo itu adalah 001-nya yang memperkenalkan Tri di Indonesia. Beliau juga member, tapi member yang pertama, member orang Indonesia pertamanya gitu loh. Dan beliau adalah istri dari Pak Beni, which is salah satu owner dari Toto Sanitary, Toto yang kita pakai di rumah-rumah, kloset-kloset kita, bathtub kita, keran-keran kita gitu. Dan bukan cuman Bu Jenny doang ya, tapi ada kayak owner-owner dari St. Regis, Four Seasons, Ritz-Carlton, JW Marriott, terus banyak lah dari keluarga Pak Sandiaga Uno, Pak Hairul Tanjung, banyak banget konglo yang actually juga join Tri, tapi mereka diem-diem aja gitu. Tapi salah satunya ada upline saya langsung, yaitu Mbak Andini Jodi. Uh, Beliau adalah anaknya Pak Setiawan Jodi, dan Ida Suwendi itu adalah menantunya Pak Setiawan Jodi. Itu juga dari keluarga yang lumayan kita kenal semua ya. Dan ada Ariga, itu 002-nya. Dia udah 1 bulan tuh bisa dapat kayak 2M kalau nggak salah. Dan anaknya tuh cuma 3. Jadi makanya di sini tuh sistemnya bagus banget. Karena kenapa saya anti MLM? Satu, banyak jebakan Batman yang saya rasa dari MLM yang selama ini saya tahu gitu loh, yang membuat saya kayak enggan lah gitu, kayak ogah gitu. Nah kalau di Tri ini beda, saya udah cek pastinya karena saya seorang anti MLM, jadi banyak banget jebakan Batman yang saya nggak temukan di sini gitu. Jadi benar-benar sistem bisnisnya itu bagus banget, yang nanti di part kedua akan Cici saya jelaskan. Kalau masih kurang jelas nanti boleh nanya ke yang undang ya. Saya sendiri di sini udah 4-star director, jadi saya beruntung dari line lurus saya ke atas, direkturnya kebanyakan dari tim kita ini gitu loh. Dari Ariga, Kak Indah, Kak Andini, Ci Catherine, Shandy, sampai saya gitu. Jadi benar-benar tim kita ini tuh saling suportif dan nggak pelit ilmu, kita saling bantu, nggak mandang ini downline-nya siapa pokoknya. Jadi itu juga yang saya suka dengan komunitas di sini ya. Nah, saat ini Tri itu ada di phase one market. Artinya saat ini grand launch-nya itu baru di 2 negara, yaitu Hong Kong dan United States di Amerika. Jadi kalau sekarang kita jadi member atau kita beli produknya, itu statusnya NFR atau not for resale. Jadi sama seperti kayak kita belanja di iHerb, di Amazon, kita belum bisa memperjualbelikan secara bebas gitu, secara gamblang atau kayak mungkin di marketplace gitu ya. Kita belum bisa melakukan itu gitu. Tapi
justru bagus untuk kayak saya yang udah join atau teman-teman di sini yang belum join dan mau join, karena yang tadi saya mention, selama MLM itu masih baru, masih fresh, masih belum ada yang kenal, berarti opportunity itu masih luas banget. Prospeknya itu masih jauh banget gitu loh. Jadi bener-bener saya actually merasa beruntung bisa join di tahap-tahap awal seperti ini, di phase 1 seperti ini. Dan phase 1 market ini nantinya kita tuh di 15 negara lagi pre-launch. Dan mudah-mudahan di tahun ini 2024 kita bakalan bisa launching di 15 negara serentak. Nah, dari sini saya tuh ngeliat, tadinya saya lumayan kayak terkagum juga, tapi juga wondering. Tapi setelah saya ketemu Troy Moore langsung, ya akhirnya terjawab gitu ya, apa yang selama ini saya tanda tanyakan gitu loh. Karena sebagai seorang pengusaha, saya tahu kalau punya satu perusahaan itu kan pasti kita harus kayak benar-benar bagus banget di negara kita sendiri ya, harus nationwide ya udah bagus banget, baru kita berani ekspansi ke luar negeri. Sedangkan ini tuh 15 negara sekaligus gitu loh, yang dimana punya prosedur yang berbeda, punya peraturan hukum yang berbeda, pasti akan ribet banget ya gitu. Tapi Troy Moore itu bener-bener deh, kenapa saya bilang inspiring banget, dia bener-bener ya hands on, dia sendiri yang terjun ngerjain semua paperworknya, dan progresnya di Indonesia juga bener-bener bagus banget. Makanya saya bilang mudah-mudahan tahun ini kita bisa grand launch, padahal perusahaan ini baru ya. Dan di Singapura, Malaysia juga soon, di China juga soon, dengar-dengar. Tapi yang pasti sekarang di Asia, Hong Kong yang udah grand launch. Jadi produk kita itu NFR-nya di ship dari Amerika ke Hong Kong dulu, baru dari Hong Kong ke Asia gitu loh. Jadi dari sini teman-teman semua bisa punya downline atau punya members, brand ambassador yang dari negara-negara lain gitu. Jadi kayak misalnya Kadian Sastro itu juga grup kedua terbesar di Tri, dia tuh besar di Jepang actually. Jadi bisa punya downline di mana-mana. Ada tadi tuh Sinovi itu tim member saya yang ada di Amerika, di New Jersey, ada juga yang di Australia, di Singapura, di mana-mana lah gitu. Jadi nggak terpaku hanya di Indonesia saja. Makanya ini tuh luas banget global dan very very interesting karena nggak semua MLM seperti ini gitu ya. Dan poin selanjutnya yang pastinya paling penting buat saya, karena menurut saya sebuah perusahaan itu kan core-nya atau jantungnya yang paling pentingnya itu adalah di produk. Kalau misalnya kayak produknya biasa aja, atau let's say produknya bagus tapi udah ada di mana-mana, sama aja seperti yang lain, pastinya nggak akan membuat saya tertarik join Tree, karena ya buat apa, sama aja. Selama ini ada kok, tinggal beli ya kan. Kalau misalnya seperti itu, aku akan tetap remain sebagai anti MLM gitu, jujur aja. Jadi ini adalah faktor utama yang membuat aku decide untuk join Tree, pastinya di produk. Kalau produknya bagus, one of a kind, nggak pernah ada sebelumnya, spesial, itu yang akan membuat perusahaan ini bisa sustain, bisa bertahan, bisa maju gitu loh. Sekali lagi, zaman sekarang, sekalian deh aku bahas ke poin pertama, exploration gitu. Exploration di sini lebih ke bahan baku ya. Zaman sekarang kebetulan banyak banget perusahaan OEM. Orang buka pabrik, ada ribuan company tinggal bikin sama pabrik yang sama gitu. Dimana kalau misalnya, saya misalnya kayak kita ngomong skincare gitu ya, kita mau bikin moisturizer ini misalnya atau serum ini, kita tinggal ke pabriknya itu, bahan bakunya saya mau ini, dan bahan baku yang sama akan dikasih juga ke perusahaan yang lain gitu. Dan kita nggak sebenarnya tahu bahan baku ini, oke, misalnya hyaluronic acid gitu ya, tapi ini tuh dari mana asalnya, sumbernya dari mana. Kebetulan saya di perusahaan-perusahaan kecil saya itu adalah yang bikin produk gitu loh. Dan ketika saya bikin produk, saya concern banget sama bahan baku. Jadi saya maunya yang premium, yang harus yang ini gitu kan. Nah di Tri itu sejalan gitu sama saya, tapi
dia lebih next level dari saya. Jadi bukan cuma bahan bakunya dia concern, ini yang dipakai apa gitu. Tapi juga dari mana. Dan bukan cuma dari mana asalnya, mereka punya perkebunan sendiri. Jadi itu udah next level banget. Dan bukan cuma punya perkebunan sendiri, perkebunannya juga mereka cari yang mana tanahnya yang paling tidak ada kontaminasi. Jadi mereka tuh punya perkebunan sendiri di Northern Thailand. Mereka pilih daerahnya Northern Thailand ini di Thailand Utara karena tanahnya, soilnya di situ masih minim banget kontaminasi. Jadi segitu uh, concernnya mereka, pedulinya mereka sama bahan baku. Itu amazingnya yang pertama. Jadi kalau dari sisi saya sebagai orang yang memang uh, tukang create produk gitu, itu menurut saya amazing banget gitu. Dan gak mudah ya, gak mudah untuk punya determination seperti itu juga gitu, dan actually carry out apa yang menjadi concern mereka gitu. Dan yang kedua itu curation. Curation di sini uh, adalah, jadi Tri ini punya 6 produk. 6 produk yang tujuannya berbeda, targetnya berbeda, fungsinya berbeda, dan mereka tidak saling tumpang tindih. Jadi kalau dikonsumsi 6-6-nya pun, which is aku enggak, kadang-kadang aku konsumsi sehari bisa 4, tapi seandainya dari 6-6-nya mau teman-teman semua minum sekaligus gitu, itu tidak akan overdosis dan tidak akan tumpang tindih, tidak akan ada efek yang negatif, malah dia akan harmonize, dia akan mendukung satu sama lain dan akan memaksimalkan kinerja satu sama lain gitu loh, akan menyempurnakan lah gitu. Setelah saya punya tim dan ada dokter-dokter di tim saya, ada PhD di tim Udah mau saya, keluar inget ya. Coba ada. researcher di tim saya gitu. Saya baru tahu bukan cuman itu, tapi ingredient di dalam satu produknya pun gitu udah benar-benar di research dan di study sedemikian rupa sehingga ini kalau ketemu ini jadi bagusnya apa kayak gitu loh. Dan itu tuh bener ribet banget lah. Itu udah pastinya bukan untuk orang-orang seperti saya, tapi segitu pedulinya gitu loh sama how they curate. Jadi bukan cuma antara 6, tapi antara per produknya pun seteliti itu gitu loh. Semua ingredient yang di dalamnya. Jadi nggak ngasal ya, oh gue mau ada kandungan kayak tadi saya bilang, kita contohin aja skincare gitu ya. Gue mau ada niacinamide, hyaluronic acid, ada ininya gitu kan. Nggak cuman begitu, tapi bagaimana each ingredient itu bisa mensupport satu sama lain, jadi benefit tubuh kita semaksimal mungkin gitu loh. Dan itu amazing banget bisa sampai ke situ menurut saya. Dan yang ketiga, which is yang paling penting, dan ini yang saya pengen banget kalau bisa teman-teman di sini semua yang belum kenal Tri, mungkin benar-benar dengerin gitu ya penjelasan saya, karena ini yang spesial, ini sebenarnya luar biasa, yang nggak pernah ada, yang membuat Tri ini benar-benar beda banget dari apapun suplemen yang ada di dunia gitu. Jadi sebenarnya setiap kali saya kalau tanya orang gitu ya, uh, udah pernah denger Tri belum? Tahu nggak Tri itu apa gitu? Semuanya pada bilang 97 nggak nyampe. tahu, Orang tahu nyampe pernah nggak ya? kok. Tri itu produknya suplemen kan gitu. Dan saya tuh selalu ngerasa kayak kasihan banget sih Tri gitu. Kayak mengsedih, sayang banget kalau Tri itu disamain sama ya sekedar suplemen gitu, karena lebih dari sekedar suplemen. Jadi Tri ini memakai teknologi cellular absorption technology, di mana kalau teman-teman yang belum tahu, apapun yang kita konsumsi, mau itu makanan fresh, mau itu suplemen yang ada, seberapa bagus pun, oke lah, misalnya kayak ada merek A, merek B gitu ya, dia kayak bilang, oh ya suplemen saya tuh bagus, kandungan ininya tuh tinggi gitu. Kita mengandung ini key ingredient kita ini loh, ini tuh tinggi banget antioksidannya misalnya gitu. Tapi yang perusahaan itu nggak pernah kasih tahu kita, dan tidak pernah ada perusahaan suplemen yang pernah kasih tahu ke usernya adalah sebenarnya ingredient yang bagus itu, kadar yang tinggi itu berapa persen yang diserap sama tubuh kita. Kita nggak pernah dikasih tahu.
Kalau saya pribadi, saya tahu selama ini karena saya memang as I said, saya punya beberapa usaha kecil dan semua usaha saya itu berhubungan sama wellness karena saya pribadi concern sama wellness. Saya tahu yaitu penyerapannya hanya 10%. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, misalnya kita beli suplemen 1 juta gitu. Sebenarnya ketika kita minum yang bagus itu, saya nggak bilang itu jelek ya, itu bagus gitu. Kita minum 1 juta suplemen itu, sebenarnya yang kita serap, yang tubuh kita terima manfaatnya itu hanya 100.000. 900.000-nya itu literally kita buang ke toilet, kita flush out, kita buang lewat urin, dan literally 900.000-nya kita buang gitu. Itu sebabnya kalau ada beberapa dari kalian yang mungkin kenal saya lewat sosmed gitu, kalian tahu saya tuh nggak suka minum suplemen. Saya tuh lebih suka yang natural. Saya lebih suka jamu gitu. Karena saya merasa ngapain mahal-mahal, gue minum, terus cuman 10% doang yang berguna buat tubuh saya gitu loh. 90%-nya saya buang, cuman buat berat-beratin ginjal. Makanya kan banyak orang kayak bilang, oh gue gak mau minum suplemen karena gue sayang sama ginjal gue gitu kan. Ya itu karena mereka mungkin orang-orang yang tahu bahwa uh, ginjal kita bekerja untuk mencuci dan membuang apa yang kita nggak serap itu. Dan yang nggak kita serap itu 90% gitu. Dan juga uh, suplemen yang ada di luar sana itu sintetis kebanyakan gitu. Hampir lah 90 sekian % itu sintetis. Dan saya itu pro natural orangnya gitu. Jadi kalau untuk orang-orang yang kenal sama saya, tahu saya, mereka tahu saya tuh suka healthy food, saya suka ya pokoknya jamu lah gitu, yang natural gitu, yang organik seperti itu, yang sebisa mungkin senatural mungkin. Karena kalau misalnya kita kan ciptaan Tuhan ya gitu, kita kan sesuatu yang natural gitu. Kalau kita makan sesuatu yang sintetis, pastinya tubuh kita nggak familiar dengan itu. Pastinya tubuh kita akan bekerja lebih keras untuk kenalan, untuk memproses sesuatu yang bukan belongs to our earth gitu loh. Sedangkan di tree ini beda. Tree ini all natural, jadi bahan bakunya tuh natural, tapi penyerapannya kebalik guys. Penyerapannya tuh teman-teman, kalau yang lain kan cuma 10%. Di tree ini up to 95%. Jadi kalau yang tadi kita bayar 1.900.000-nya kita buang, di tree kita bayar 1.950.000-nya yang berguna buat tubuh kita, yang kita serap. Yang kita buang 50.000-nya. 50.000-nya ya udah anggap aja mungkin cost of packaging, kartonnya, kardusnya, segala macem gitu ya. Printing cost-nya segala macam. Jadi hampir semuanya kita serap gitu loh. Dan ini yang benar-benar berbeda dan spesial banget, yang nggak ada di perusahaan suplemen apapun. Benar-benar nggak pernah ada perusahaan suplemen yang berani kasih tahu berapa tingkat penyerapannya mereka, karena faktanya adalah hanya 10%. Mentok-mentok 15% gitu. Dan teknologi cellular absorption-nya ini bukan cuma satu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di nomor 2, ada liposom, atau misalnya di nomor 8 dan 9, hidrolisis dan micronization, mungkin itu udah lumayan familiar untuk beberapa dari kalian. Tapi biasanya itu dipakai satu doang gitu. Jadi kayak misalnya ada masker gitu ya, masker di rumah aku nih, kebetulan aku juga pakai, dia pakai teknologi liposom untuk biar bisa nutrisinya tuh terserap gitu loh. Tapi kalau di Tri ini, satu produk aja tuh teknologi absorption dipakai tuh banyak. Itu sebabnya karena teknologi inilah penyerapan kita bisa up to 95%. Dan kerennya lagi, bukan cuma 11 ini, masih ada banyak yang lagi under development. Bahkan under lagi patent pending gitu loh. Nah, siapa yang ciptain suplemen ini? Yaitu Dr. Dan Gubler. Dr. Dan Gubler ini bukan cuma ciptain suplemen buat Tri, beliau ini udah turun-temurun ya, dokter dan memang researcher semua, scientist semua. Kalau nggak salah kakeknya itu yang ciptain vitamin B, yang menemukan vaksin beri-beri kalau nggak salah atau apa gitu. Saya lupa gitu ya, mungkin kalian bisa Google juga. Jadi memang dia dari kecil banget makanan sehari-harinya udah ya research gitu, udah science gitu. Dia udah
hirup, makan, minum, dan semuanya udah sains gitu lah. Dan dia udah ciptain 70 suplemen lainnya, bukan cuma Tri, sekali lagi, Tri ada 6 suplemen, dan punya 16 paten. Dimana kalau kita tahu punya satu paten aja susah banget, nggak semua saintis bisa, nggak semua dokter bisa, nggak semua PhD atau profesor bisa, dan dia punya 16. Dan salah satunya ada di Tri gitu ya, salah satu patennya dipakai di Tri. Kemudian dia itu Caltech train, PhD di sana, dan di organic chemistry. Kebetulan saya dulu kuliah di Amerika, jadi saya tahu kalau misalnya di dunia chemistry itu universitas yang paling top, number one-nya itu memang Caltech gitu loh. Jadi memang itu patut dibanggain lah, karena susah emang gitu untuk bisa menjadi seorang Caltech train lah gitu. Dan Dr. Dan ini suka banget ngulik-ngulik bahan baku yang natural yang tadi saya bilang, dan juga cellular absorption technology. Jadi itu kayak passionnya dia lah, dia pengen bisa bikin suplemen itu yang impiannya dia gitu ya, bisa pengen bikin suplemen yang bener-bener kita bisa menyerap semua benefitnya gitu. Karena zaman sekarang tuh bukan we are what we eat lagi, we are what we absorb. Kayak seumpama kita makan satu baskom kangkung atau bayam gitu, bukan kayak begitu lagi, tapi seberapa yang kita serap yang berguna buat tubuh kita. Dan itu adalah passionnya Dr. Dan. Dan bukan cuma Dr. Dan doang, Tri ada Scientific Advisory Board, ada sekitar 40-an orang sekarang. Awalnya tuh ada 15, tapi ada 40-an sekarang. Dan mereka ini dokter-dokter yang gak digaji sama sekali. Mereka tuh suka relawan, volunteer, tapi mereka bukan dokter-dokter sembarangan. Jadi awalnya pas saya tahu gitu ya, saya tuh berpikir, ini dokter-dokter nggak dibayar, tapi mau, dan ini ada di website-nya ya, mereka tuh siapa-siapa aja, Scientific Advisory Board-nya, mereka nggak digaji, tapi mereka mau naruh namanya di sini. Sedangkan mereka punya reputasi yang lumayan harus dijaga menurut saya. Contohnya kayak dokter Catherine Madavari gitu. Beliau tuh internis di rumah sakit terbaik di dunia, which is Mayo Clinic. Itu tuh fokus on cancer gitu, dan beliau tuh internis di sana gitu. Terus kayak dokter Timothy Snyder, beliau tuh adalah salah satu dari 5 founder LASIK, dan sekarang di John Hopkins Hospital. John Hopkins Hospital tuh masih kayak number 3 di dunia. Jadi kalau kita Google top hospital, best hospital in the world, itu tuh ya John Hopkins, Mayo Clinic gitu. Jadi mereka bukan dokter sembarangan, tapi mereka segitu segitu percayanya sama produk Tri, dan kerjaan mereka tuh apa? Mereka tuh tetap mengulik terus ya, research terus produk Tri ini tuh bisa buat apa sih, bagus buat apa. Kayak beberapa bulan lalu mereka keluarin studies, epigenetic studies, jadi ini tuh bisa berpengaruh sama DNA kita gitu loh. Bisa mengubah DNA kita menjadi lebih bagus gitu, which is amazing studies lah sebenarnya. Kalau kita rajin baca ya, aku kurang rajin baca, tapi sesekali ada baca kayak amazed aja gitu makin lama. Udah gitu, mereka juga kayak setiap Kamis itu di rolling, mereka tuh sharing tentang penemuan mereka, pendapat mereka tentang kesehatan, dan produk-produk Tri ini bagusnya buat apa. Dan sekali lagi mereka tuh nggak digaji loh, tapi mereka mau meluangkan waktu mereka, memberikan knowledge mereka juga, dan ya itu hanya karena yang mereka tahu dan percaya, dan ya faktanya emang produk Tri ini sebagus itu gitu loh. Sekarang saya mulai akan jelasin tentang produknya ya. Jadi produk Tri itu ada 6, nggak banyak, which I like. Saya nggak suka produk yang terlalu kayak banyak karena ribet gitu ya. Jadi 6. Yang pertama itu ada Vitalite. Vitalite ini tuh sebenarnya lebih ke multivitamin. Cuman sekali lagi, multivitamin berbeda ya sama yang lain. Yang lain kan 10%. Nah, kalau Vitalite ini, kalau nggak salah sekitar kayak 40-50% penyerapannya. Jadi, jangan dikira itu omongannya dikit. Oh, nggak sampai 95, tapi itu sebenarnya 400-500 kali lipat, 400-500% dari absorption yang ada di suplemen lain gitu. Dan ini tuh udah lengkap banget, ada 72 trace of minerals, ada amino acidnya juga, ada superfood fruit blend, ada 100 juta CFU probiotik dari 3 strain yang berbeda. Ini yang aku suka banget, karena aku memang suka banget konsumsi yang ada probiotik, prebiotik, ada enzimnya gitu. Karena saya tahu
bagus banget buat pencernaan, dan saya tahu kesehatan kita tuh berhubungan banget sama pencernaan gitu loh. Terus ada omega 3, 6, 7, 9 gitu. Lengkap banget lah pokoknya. Eh, jadi ini tuh lebih kayak apa ya? Kayak misalnya kayak saya gitu, saya tuh suka banget kan kayak kadang-kadang makannya tuh kayak bakmi doang atau kayak aku nggak tahu kalau teman-teman gimana atau kayak nasi goreng gitu. Pokoknya nggak terlalu lengkap lah. Makan sayur gitu juga paling tadi kayak cuman wortel, kentang gitu. Nggak banyak lah, dan saya tahu bahwa itu kan nggak cukup ya, tubuh kita tuh kan butuh sayuran tuh banyak banget sebenarnya gitu loh, dan karena saya tahu nggak cukup, jadi konsumsi vitality seperti ini melengkapi apa yang kita lacking gitu, apa yang kita kurang, yang untuk mendukung kesehatan tubuh kita. Makanya di vitality ini tuh kalau di Tri kita bayanginnya seperti kayak pondasi lah, pondasi kesehatan kita gitu. Dan masih di Vitality, Vitality bentuknya seperti ini, nggak tahu teman-teman lihat gak? Aku suka banget kemasannya tuh kayak begini. Jadi isinya tuh ada kayak 4 kapsul dan ada 1 soft gel kayak gini. Lucu, bisa dibawa-bawa. Aku pagi-pagi tuh selalu ambil 1 taruh di tas karena aku minum ini pagi karena memang dari member tim saya yang PhD dia kayak bilang ini bagusnya dikonsumsi pagi gitu. Jadi kita semua di tim konsumsinya pagi, dan pencernaan saya lancar minum ini. Jadi saya percaya kalau Ariga tuh kalau presentasi bilang ini tuh kayak kita makan sayuran gitu ya. Saya percaya karena benar-benar lancar, benar-benar ngefek banget. Yang kedua itu Eternal. Nah, Eternal itu sebenarnya produk jagoannya Tri karena ini tuh yang penyerapannya paling tinggi, yaitu 95%. Eternal tuh apa sih? Eternal tuh sebenarnya antioksidan. Jadi kalau misalnya kayak kita tahu antioksidan, pasti kecenderungannya semua orang taunya oh untuk kayak mencegah penuaan dini gitu ya. Tapi sebenarnya more than that gitu loh. Aku di sini juga mau sharing sebenarnya antioksidan itu nggak cuman buat anti penuaan gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalnya kita menua gitu? Sebenarnya kalau kita menua di kulit gitu ya, yang terjadi adalah kita mengalami kerusakan sel uh, akibat dari radikal bebas gitu, salah satunya gitu. Dan sebenarnya kerusakan sel itu yang kita lihat aja gitu di kulit, tapi sebenarnya kan radikal bebas itu bukan cuman ke kulit kita gitu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kan sebenarnya juga dipengaruhi oleh radikal bebas, juga dirusak. Jadi terjadinya kerusakan sel itu sebenarnya seluruh tubuh kita, bukan cuma kulit gitu. Itu sebabnya kita butuh antioksidan seperti Eternal. Sekali lagi, jangan di-compare sama antioksidan yang lain, karena antioksidan yang lain penyerapannya hanya 10%. Yang tadi saya bilang, ini Eternal kalau nggak salah mahal, 1 pouch itu 60.000. Tapi setidaknya saya tahu, saya dari 60.000 itu yang saya serap itu 50 berapa ya? Berarti 57.000. Yang bermanfaat buat saya 3.000-nya ya udahlah kasihlah packaging lah ya gitu. Sedangkan kalau antioksidan lain terbalik. Sekali lagi ingat ya, produk suplemen hanya terserap 10%. Eternal ini up to 95. Isinya apa? Isinya ada acai berry, pomegranate, ada superfruit, ada 10 superfruit by the way, ada ya kayak blueberry, semua berry-berryan lah ya. Ada resveratrol 200 mg, which is itu tinggi banget, super super tinggi. Ada glutathione, ada coenzim Q10, terus ada banyak-banyak ingredient lainnya. Salah satunya ada kolagen juga sedikit di sini. Dan intinya ini untuk menangkal radikal bebas, mencegah adanya kerusakan sel. Karena kalau misalnya kerusakan sel itu terjadi, bukan cuma penuaan di kulit, tapi bisa kita sakit, mau sakit yang ringan, sampai sakit yang benar-benar kronis, contohnya kayak cancer. Banyak orang yang tertarik join Tree karena Eternal, dan setelah saya ngobrol-ngobrol itu karena mereka punya history kayak dari orang tuanya atau kakek neneknya yang punya yang meninggal karena cancer gitu. Jadi mereka concern terhadap kebutuhan antioksidan mereka mau mencegah. Sekali lagi, Tri ini adalah proactive wellness company. Jadi kita lebih fokus ke pencegahan sebelum itu terjadi gitu ya. Jadi mereka konsumsi Eternal dan banyak banget yang udah ngerasain efeknya. Bahkan sampai kita kaget sendiri, ini testimoni yang kita nggak pernah dengar sampai di grup kita ngalamin sendiri, yang ubanan bisa numbuhnya, jadi uban
terus kan bawahnya hitam tuh rambut bekas cat gitu ya rambutnya. Tapi yang numbuh yang sebelum uban itu hitam gitu loh. Jadi ini tuh udah bukan antioksidan anti penuaan dini tapi kayak reverse aging kali ya. Jadi kayak bener-bener makin kadang-kadang kalau kita konsumsi gini ya, kalau yang nggak bisa kita lihat mata, kita susah percaya gitu loh. Kalau misalnya kayak dari Tri ini mungkin yang bisa kelihatan mata tuh kolagen karena kan di kulit ya. Tapi yang lainnya itu mungkin ya kayak saya bisa lah kayak dari pencernaan gitu bisa bisa ngerasain bedanya. Nah kalau internal antioksidan kita bisa tahu apa gitu kan. Kita tahu dari mana ini ngefek apa enggak gitu. Yes, di Tri ini semuanya based on science, semuanya bisa dibuktikan, ada bukti-buktinya dari research-nya, dari tes lab-nya gitu. Tapi yang internal ini amazing-nya kita benar-benar ngalamin sampai yang ubanan jadi kayak numbuhnya hitam gitu loh. Jadi itu benar-benar kayak ngebuktiin ya emang penyerapannya 95% gitu. Amazing-nya seperti itu gitu loh. Terus yang ketiga kita ada Revive. Revive ini secara jujur ya, ini adalah satu-satunya produk yang saya tidak konsumsi, tapi suami saya konsumsi ini nggak tahu udah yang ke berapa. Ini tuh lebih ke joint and muscle, sendi dan otot gitu. Jadi ini lebih ke kaum jompo, mungkin ibu-ibu yang kayak suka pegel-pegel ngurus anak, capek, atau kalian yang suka nge-gym, yang bisa kayak ngerasain nyeri di otot, misalnya abis gym gitu. Terus mungkin yang jalannya nggak bisa jauh, atau kayak ponakan saya sendiri yang tempurungnya suka sakit kalau jalannya jauh atau olahraga. Terus yang saraf kejepit, yang kalau kayak suami saya dia tuh ini apa uratnya kayak suka ketarik di belakang gitu. Jadi kadang-kadang dia kalau dulu ya sebelum revive dia tuh bener-bener kayak bisa kayak haci terus kayak nggak bisa balik lagi gitu loh. Kayak udah ketarik aja gitu uratnya tuh saya kasih revive dan bener gitu. Biasanya tuh dia kayak seminggu lebih sakit banget. Nah ini tuh cuman kayak 2 hari udah sembuh gitu. Jadi semenjak itu dia minum terus dan sampai sekarang belum pernah mengalami itu gitu. Itu udah dibuktikan sama dia. Kalau saya nggak minum karena saya merasa ya pegel-pegel versi ibu-ibu jompo masih bisa saya handle lah gitu. Dan ini tuh ada kurkumin di dalamnya. Kurkumin itu adalah zat aktif yang ada di dalam kunyit, temulawak seperti itu. Sebenarnya kalau kita di Indonesia tahu ya, kalau kita tahu minum temulawak itu memang untuk anti-inflamasi. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi ketika orang nyeri gitu loh, orang misalnya kakinya sakit atau pegel-pegel atau ototnya nyeri itu kenapa? Sebenarnya adanya inflamasi. Kayak ponakan saya juga ada inflamasi di tempurung dia, makanya dia sakit. Nah, kurkumin ini memang tugasnya untuk meredakan inflamasi itu gitu. Makanya efek banget. Dan ini penyerapannya tuh lumayan ya, kayak 50-an% kalau nggak salah gitu. Dan dia tuh soft gel, tapi soft gelnya teman-teman nggak usah khawatir, ini halal semua, produk ini semuanya halal. Dan ini terbuat dari gelatinnya bovine gelatin dari sapi. Karena ini Troymore-nya, jadi saya tuh bilang sama dia, bisa nggak ini tuh dibikinnya tuh kayak vegan gitu, apanya soft gelnya. Nah dia tuh jelasin ke saya gitu. Jadi ini tuh liposoma kurkumin, jadi ada teknologi yang benar-benar dibikin partikel kecil banget supaya penyerapannya tinggi, yang menyebabkan kalau pakai vegan, pakai dari sayuran soft gelnya, ini bisa rembes gitu loh. Makanya dia tetap pakai, dia nggak mau mengurangi penyerapannya atau mengurangi bagusnya ya, maksudnya mengurangi uh, tingkat penyerapannya tersebut, dia nggak mau mengorbankan itu, jadi dia tetap harus pakai gelatin dari sapi gitu loh, supaya bisa nggak rembes, nggak bocor gitu, karena saking kecilnya partikelnya. By the way teman-teman, jadi ini tuh cellular absorption technology itu penyerapannya tuh sampai ke tingkat sel. Jadi kalau kayak misalnya kita infus gitu, kayak misalnya kalau saya sakit, mau sakit lah ya, biasanya saya suka infus kayak vitamin C atau kayak neurobion gitu. Nah kenapa saya infus? Karena saya tahu eh, itu langsung diserapkan, langsung ke darah gitu, langsung ke tingkat sel darah gitu. Nah ini tuh dia pengen menuju ke sana. Jadi tingkat penyerapannya itu ke tingkat sel, yang dimaksud cellular absorption itu mau menyerupai kalau kita tuh infus gitu loh.
biar efeknya tuh bener-bener maksimal yang kita serap di tubuh gitu. Nah, untuk Revive ini dia tuh ada shiitake mushroom juga. Sekali lagi ingredientnya semuanya all natural. Dan ini bener-bener walaupun saya nggak cobain, saya nggak minum, tapi banyak orang-orang yang punya keluhan yang paling nanti bakalan ada yang testimoni itu papanya bener-bener ngerasa benefit dari si Revive ini banget banget. Nanti kita denger ya, si Nana bakalan testimoni abis presentasi kita. Terus ada Immune, next ada Immune. Immune ini tuh adalah produk yang saya paling underestimate. Ini udah ketiga kalau nggak salah. Saya pikir ya udahlah Immune paling sama aja kayak produk lainnya. Saya bakal taruh di countertop. Paling kalau misalnya nanti ada yang sakit atau ada yang ngedrop baru kayak dikonsumsi gitu kan. Nah pas awal-awal barang ini nyampe, pas banget suami saya sakit gitu. Nah biasanya kan kita kalau kayak sakit udah tahu ya patternnya. Kayak misalnya anak saya deh gitu. Anak saya biasanya tuh kayak demam 3 hari. Terus abis itu baru hari keempat agak enakan. Baru hari kelima gejala-gejalanya reda gitu. Nah kalau imun ini, kemarin itu pas anak saya sakit, saya kasih 2 kali doang, which is 1 hari, dari 38,5 langsung ke 369 atau 368. Terus saya tuh saya sama suami yang kayak almost kayak nggak percaya gitu. Akhirnya dia sendiri sakit sama 1 hari besoknya sembuh total. Jadi itu gila banget. Dan akhirnya anak saya yang bontot walaupun dia masih umur waktu itu 3 tahun, masih 3 tahun gitu. Saya kasih setengah dosis, dia 38,5. Waktu itu saya kasih setengah dosis 1 kali doang malah. Mungkin kebanyakan saya kasihnya nggak ngerti juga deh. Padahal udah saya kurangin banyak gitu ya. Baru 1 kali doang langsung udah 36,7, 36,8 ke suhu normal dan udah nggak naik lagi. Jadi udah berasa banget karena biasanya patternnya kan udah tahu, kita ibu-ibu tahu pasti nih anak kalau sakit 3 hari demam, 4 hari baru enakan, 5 hari baru sembuh gitu ya. Ini tuh 1 kali 2 kali sembuh beres gitu loh. Dan inilah produk yang ada patternnya Dr. Dan. Jadi di sini ada quorum sensing blend inhibitor. Cara kerjanya tuh gini. Jadi kalau kita sakit itu biasanya virus itu kan berkomunikasi gitu ya. Mereka berkomunikasi bergandengan tangan, saling ada chain-nya gitu kan. Gandeng bergandeng gitu lah ya. Yang akhirnya mereka jadi kuat dan akhirnya kita sakit gitu. Nah, quorum sensing blend inhibitor, which is patternnya dokter dan yang ada di yang udah approve yang ada di tray ini, di sini di immune, dia tuh tugasnya mematahkan komunikasi itu. Jadi pas mereka mau komunikasi tuh dipatahin, pas mereka mau gandengan dipatahin. Makanya nggak sempet parah, nggak sempet jatuh sakit yang parah, udah batal sakit gitu. Nah di sini tuh ada Cordyceps. Cordyceps itu salah satu Chinese medicine juga yang lumayan terkenal bagusnya dan terkenal mahalnya juga ada di sini. Makanya immune ini walaupun penyerapannya kalau nggak salah 40 sekian %, tapi bener-bener ngefek banget. Dan ini tuh udah dibuktiin. Saya tuh tetap jadi sekarang kalau udah mau ngedrop langsung minum dua beres. Setiap kali seperti itu. Terus satu hal lagi yang saya mau jelasin ya ke teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya imun sistem kita tuh 80% di pencernaan gitu. Makanya yang si quorum sensing blend inhibitor ini tuh kerjanya tuh di pencernaan. Tadi saya juga sempat mention pencernaan kita tuh benar-benar penting banget. Itu otak kedua kita dan benar-benar 80% imun sistem kita di situ. Makanya kita selalu kayak bilang kalau mau jaga kesehatan itu berawal dari makanan. Dan vitality juga sama ya, ada probiotiknya itu juga buat pencernaan gitu loh. Makanya di situ banyak hal-hal di sini yang dipakai Dokter Dan teknologinya dan make sense banget buat saya. Saya setuju banget dari apa yang selama ini saya percaya gitu. Similar banget gitu loh. Dan itu yang buat saya benar-benar sangat tertarik sama imun. Next, collagen. Nah, collagen di sini itu spesial banget. Spesialnya apa? Sekarang tuh banyak banget produk collagen. Apa aja ada collagen. Fiber drink ada collagen, sekarang burung walet ada collagen. Semuanya di collagenin deh gitu. Jadi collagen itu tuh kayak udah
dipandang sebelah mata kalau menurut saya sekarang. Nah, saya di sini pengen jelasin beberapa hal yang menurut saya spesial yang patut direkognisi gitu ya dari collagen Tree. Pertama-tama itu dari sumbernya. Jadi kalau dari sumbernya itu biasanya kalau collagen yang ada ya itu dari sapi, tulang ayam, chicken cartilage atau ya pokoknya dari hewani yang merupakan byproduct. Ya dong, kalau misalnya kita bisa bayangin dari tulang-tulangan ayam atau tulang-tulang sapi, sebenarnya mereka dapat produk itu dari mana? Pastinya dari produsen meat ya, produsen protein-protein tersebut dari pabriknya. Dan pastinya ada waste-nya, ada yang dibuang, yang nggak dipakai gitu. Yang by-produknya yang dijual kemana? Ya dijual ke perusahaan-perusahaan yang bikin kolagen pakai tulang-tulangan ayam dan sapi gitu. Kolagen di tree bukan dari byproduct, bukan dari sisaan, bukan dari waste, bukan dari tanda kutip quote and unquote sampah, tapi dari salmon. Jadi salmon tuh benar-benar dari salmonnya gitu loh, dari the whole salmon, bukan bukan tulang salmon, ya dari salmon gitu. Jadi dari sumbernya sendiri itu udah berbeda menurut saya, udah menang gitu lah ya. Kemudian dari uh, tipenya. Jadi kolagen itu ada kayak tipe-tipenya berbeda ya. Jadi yang paling common itu peptide atau yang mungkin banyak sekali di luar sana orang-orang yang merasa peptide itu udah lumayan kecil gitu. Tapi sebenarnya menurut saya nggak cukup kecil. Mungkin kalau buat skincare oke lah, tapi kalau untuk di dalam tubuh menurut saya nggak cukup kecil untuk bisa tubuh kita absorb kalau masih di kategori peptide. Collagen 3 itu type 1, which is kecil banget. Tingkatnya sel banget, dan kalian harus perhatiin sebenarnya. Jadi type itu tuh ada banyak ya. Ada type 1, type 2, type 3, sampai type 12. Dan type 12 itu kalau misalnya kita konsumsi, itu lumayan membahayakan untuk kalian yang mungkin ada miom atau apa. Jadi harus kayak konsultasi ke dokter gitu. Nah, collagennya 3 ini type 1, which is yang paling kompatibel sama tubuh manusia. Artinya, yang paling mirip sama collagen yang kita produksi sendiri. Collagen yang benar-benar bisa kita serap secara maksimal. Kenapa collagen yang type-type besar angkanya itu bisa bahaya untuk beberapa orang? Karena nggak bisa diserap, jadi banyak yang nimbun. Dan yang nimbun-nimbun itu yang bisa membahayakan gitu loh. Jadi collagen 3 ini type 1, sumbernya asal muasalnya bahan bakunya bagus, dan kadarnya juga bagus gitu. Jadi ada salah satu member di Infinity, member saya gitu, cici-cici yang jauh lebih senior dari saya, dia tuh megang beberapa brand di Indonesia yang saya juga pakai, saya juga jual gitu ya, lumayan terkenal brand-brandnya dia. Dan dia tuh memang suka ngeliat gitu loh di luar negeri tuh ada brand apa sih yang bagus, dan dia suka masukin ke Indonesia jadi distributornya lah yang megang di Indonesia gitu ya. Dan dia itu pernah mau masukin satu collagen dari Jepang yang udah menang 32 award. Dan collagen itu bagus banget lah pokoknya. Nah, pas saya sharing tentang Tri, nah dia tuh minta fact sheet-nya. Saya kasih fact sheet collagen Tri, dia langsung bilang dia mau join. Saya tuh sampai bingung gitu. Pada saat itu saya bingung, tapi saya nggak ngomong apa-apa gitu. Setelah dia join, akhirnya kita ada offline meeting, kita ketemu, saya nanya, Cik, kok mau sih gitu join gitu? Maksudnya kan sibuk, sukses gitu ya, segala macam. Buat apa sih yang bikin dia tertarik? Saya juga penasaran. Nah, dia tuh bilang, dia cerita tentang produk dari Jepang ini, collagen yang menang 32 award, yang kandungan kolagennya begini-begini gitu kan. Nah, pas dia compare sama Tri lebih bagus dari itu gitu loh. Itu yang membuat dia join Tri, karena kolagennya ini. Makanya kolagennya ini banyak yang sebenarnya viral ya di Tri. Jadi banyak yang mempopulerkan itu ya Kak Dian Sastro, Kak Titi Rajo, Kak Wulan Guritno, Donna Harun, dan banyak artis-artis lainnya lah, uh, lebih ke apa ya, lebih yang mempopulerkan kolagen ini lah gitu. Kemudian cara makannya tuh unik banget. Jadi dia tuh cara makannya 10 hari aja sebulan, 10 days on dan 20 days off. Kenapa? Karena dia
punya teknologi yang kolagennya tuh di micronize dan dihidrolisis menjadi sinatin, dan dia tuh punya fungsi, jadi kita tuh punya pabrik yang memproduksi kolagen sebenarnya. Cuman pabrik kita yang memproduksi kolagen ini dengan bertambahnya usia, semakin lama semakin soak, semakin males, semakin slow lah, semakin gak optimal gitu pabriknya gitu. Nah, collagen tree ini, dia itu mampu toel-toelin pabrik kita untuk semangatin biar bisa produksi lagi gitu loh. Makanya 10 hari itu kita absorb tuh 75%, which is berbeda ya. Penyerapan kolagen lain itu 10% lah mentok gitu. Yang ini tuh 75% kita serap selama 10 hari, kita makan, udah bagus tuh ya. Udah bagus. Setelah 10 hari, selama 20 harinya itu uh, kita membiarkan tubuh kita ini belajar memproduksi kolagen sendiri. Jadi tetap ada kolagen terproduksi gitu loh. Makanya kalau uh, banyak yang minum ini 10 harinya, dia udah ngerasain tuh efeknya. Tapi berlanjut sampai hari ke-20 sekian, dia tetap ngerasain efeknya gitu. Jadi nggak stop hanya di 10 hari konsumsi, tapi dia memprogram ulang dan ngajarin, bikin tubuh kita relearn how to produce our own collagen gitu. Itu yang amazingnya dari collagenetry. Kemudian ada Purify. Ini yang terakhir, harusnya. Jadi Purify ini adalah produk yang bikin saya naksir sama Tri, dan produk ini saya udah nggak tahu, saya nggak pernah putus dari semenjak barang datang sampai sekarang, saya nggak pernah putus. Saya minum setiap malam. Kalau yang lainnya kayak collagen gitu 10 hari gitu kan. Kalau yang Eternal juga bolong-bolong. Kalau ini saya nggak pernah putus. Jadi ini produk yang nggak pernah saya temukan ever sebelumnya. Ini produk yang saya naksir dari Tri, yang saya paling tertarik, produk pertama yang saya konsumsi dan yang sampai detik ini masih saya konsumsi setiap hari, nggak pernah putus. Purify itu apa? Purify itu untuk mendetox heavy metal toxin. Jadi kalau detox yang kita tahu, itu biasanya ngebersihin pencernaan. Kalau ngebersihin pencernaan, saya juga punya produknya. Saya juga ada detox yang seperti itu, detox laksatif ya. Detoxnya Purify bukan detox itu. Detoxnya Purify adalah mendetox organ-organ kita dari heavy metal toxin. Apa sih sebenarnya? Contohnya, kita makan sayur selama ini, pasti ada pestisida. Kita makan seafood, pasti ada merkuri. Kita makan, apa ya, kita pakai skincare, pasti ada kimia-kimia. Kita pakai sampo, pakai lotion, pakai sabun, ada SLS, ada paraben. Mungkin kalau kayak saya baru kayak 3 tahun terakhir lah pakai sabun yang non SLS paraben, tapi selama 35-36 tahun sebelumnya, ya saya pakai SLS dan paraben. Dan yang kita semua sering lupakan, organ terbesar kita itu kulit. Ini fakta. Jadi selama ini kita serap semua racun itu. Kapan kita keluarin? Kita nggak pernah keluarin. Semua itu ada di dalam tubuh kita dan tidak ada yang mampu keluarin. Selama ini kita keluarin ya yang dari pencernaan aja, ya kan? Nah, Purify ini mampu untuk keluarin semua itu. Terutama kayak misalnya polusi. Kita mungkin kalau ngeliat polusi kayak di udara itu butek, mungkin kita pikir kotor. Tapi sebenarnya gas-gas beracun yang kita hirup, kayak orang ngerokok, kita hirup misalnya, itu udah gas beracun gitu loh. Kapan kita keluarin? Dengan apa kita keluarin? Kita nggak pernah keluarin. Makanya ini produk yang benar-benar paling aku naksir banget deh dari pertama banget, karena saya tahu saya harus keluarin semua ini. Saya nggak pernah keluarin gitu loh, dan saya mau keluarin. Jadi saya rajin banget minum ini karena ada dokter-dokter yang di tim kita, dia juga bilang ini tuh bagus banget. Kalau mau minum Purify boleh minum tanpa stop. Kalau mau bener-bener ngefek, please minum ini 3-1 tahun lah gitu. Minum ini supaya kita, karena nggak semudah itu untuk mengeluarkan toksin yang selama ini tertimbun di organ kita gitu loh. Dan Purify ini bener-bener bagus banget. Dan penyerapannya tuh kayaknya 80 sekian persen. Makanya ini juga testimoninya tuh banyak banget. Udah bener-bener yang ngerasain manfaatnya banyak banget. Dan ini juga buat yang jerawatan bagus banget ya. Karena saya juga acne prone dan saya minum ini yang paling terlihat sekali lagi kalau minum suplemen memang kita tuh susah ya. Selain dari pencernaan dan kulit gitu, kita susah untuk bilang ini ngefek atau enggak. Tapi kalau Purify itu bisa, jadi jerawat cepet kering.
Dari situ I know ini ngefek banget gitu loh. Jadi ini tingkat penyerapannya sekali lagi Purify 88%, Eternal 95%, Collagen 73%. Yang lainnya mungkin teman-teman merasa oh kecil cuma 30 atau 44%, tapi sekali lagi dibandingkan itu yang paling kanan organic control itu adalah makanan yang kita makan, atau misalnya kayak let's say kita bilang kurkumin tadi yang di revive, kalau misalnya kita blender temulawak atau kunyit terus kita minum, nah itu yang terserap cuma 10%. Suplemen lain pun 10% aja gitu loh. Jadi 30% di sini atau 44% di sini sebenarnya 440% daripada suplemen lainnya. Jadi itu sangat-sangat number yang besar sebenarnya. Dan kita benar-benar di Tri ini teknologinya luar biasa. Bahan bakunya, jadi kita mengcombine science dan teknologi jadi satu. Dan setelah saya join, saya baru tahu bahwa teknologi dan penemuan-penemuan dan sains yang dipakai, research yang dipakai itu benar-benar bukan yang jadul gitu, benar-benar yang baru gitu ya. Dan semuanya di-combine together to create our products gitu. Kemudian kita ada CGMP certified, which is banyak sekali yang mungkin kurang mengerti ya, banyak yang nanyain, apakah ini sudah FDA approve? Jadi FDA itu tidak pernah meng-approve suplemen. Kalian boleh lihat Blackmores, GNC, atau Now, atau suplemen apapun. Kalian bisa lihat di kemasannya, tidak ada satu suplemen pun yang FDA approve. Karena memang FDA tidak meng-approve suplemen, dia hanya meng-approve drugs, obat-obatan. Tapi FDA punya meng-enforce suatu lembaga yaitu GMP, Good Manufacturing Practice, dan produk Tri sudah CGMP approve. Bedanya CGMP dan GMP itu gini, kalau misalnya kebanyakan produk dari GNC gitu ya, saya kasih contoh, itu kebanyakan GMP aja. Nah GMP itu gini, misalnya pas dia mau merilis produk ini, kayak kita kan mesti kayak ngurusin BPOM gitu ya. Nah kalau mereka ajuin nih GMP, oh ya ingredient ini, bahan bakunya ini approve gitu, dicap lah ini GMP approve. Tapi batch-batch selanjutnya itu tidak ada kontrol. Jadi udah di approve tapi batch selanjutnya kan nggak pernah diperbarui, apakah benar ingredientnya masih itu, apakah benar masih sesuai gitu. Nah perbedaannya GMP dan CGMP seperti itu. GMP itu pas awalnya udah di approve, CGMP itu udah di approve awalnya tapi setiap batch-nya itu tetap dicek lagi. Jadi CGMP di atas GMP gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kemudian kita ada di PDR. Jadi PDR itu seperti kayak kamusnya apoteker, kamusnya dokter ketika mau memprescribe obat-obatan ke pasien gitu. Jadi misalnya, oh sakit ini, infeksi bakteri ini perlu kayak antibiotik, kita ketik misalnya gitu kalau biasanya kalau dokter zaman dulu atau sekarang mungkin masih ya ada buku yang tebel banget tuh, buku reference yang tebel banget. Nah, itu PDR, tapi ini udah ada online-nya, ada juga dalam bentuk bukunya. Jadi misalnya kita cari amoxicillin gitu, nah itu ada di PDR gitu. Sedangkan perusahaan suplemen tuh hanya di dunia, hanya 20 perusahaan yang produknya ada di PDR. Sisanya tuh perusahaan obat. Jadi kalau suplemen hanya 20, dan nggak semua produk mereka ada di PDR. Contohnya kayak misalnya Usana, kalau nggak salah ya Usana, perusahaan suplemen yang lumayan gede juga, kayaknya ada dua produk apa satu gitu di PDR. Terus kayak contohnya Nuskin, itu juga perusahaan MLM yang gede, dia ada 2 atau 3 kalau nggak salah, pokoknya nggak semuanya lah yang ada di PDR. Sedangkan kalau Tri 6-6-nya, kita punya 6 produk dan 6-6-nya sudah ada di PDR. Jadi memang sudah approve, dan PDR punya reputasi yang perlu mereka jaga ya. Produk-produk yang ada di PDR itu harus ya memang benar-benar sudah terselect gitu loh. Baru mereka boleh approve dan ada di sana. Nah, ini adalah gambaran rumah yang ideal, imun atau ada penjaganya, itu untuk menjaga kita dari virus dan sakit penyakit. Collagen itu lebih ke fasad, lebih ke ya kulit kita yang bagus, lebih ke tampaknya gitu kan, vitality seperti pondasi. Purify itu untuk tong sampahnya, untuk kita buang semua racun-racun di sana.
eternal antioksidan tadi itu seperti kayak penangkal, seperti kayak roof kita, atap kita, dan revive itu lebih ke batak-bataknya, sendi-sendinya, joinnya, untuk ya muscle-nya, untuk apa ya, untuk tembok-tembok tersebut gitu loh. Jadi gambaran kalau produk Tri ini enam-enamnya itu memang tidak tumpang tindih, dan kalau enam-enamnya dikonsumsi itu kita malah akan achieve kesehatan yang ideal gitu loh. Dan selanjutnya Cici saya akan jelasin tentang financial reward, yaitu sisi bisnisnya, benefit apa yang kalian bisa dapatkan ketika kalian menjadi member di Tri ini. Gimana ya? Aku stop share dulu. Oke. Aku start share. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Oke, sekarang aku akan jelasin soal financial reward. Jadi di Tri ini kita punya penghasilan itu enak ya. Kita nggak cuma punya penghasilan dari satu channel doang, tapi ada beberapa channel yang bisa kita dapat penghasilannya. Ya, selain sebelum ini sebenarnya ada satu income yang untuk sementara di Indonesia itu belum bisa ada, yaitu income dari penjualan retail, karena kan BPOM-nya belum keluar. Jadi kalau BPOM belum keluar, kita belum ada izin untuk edarnya. Jadi kita belum bisa jual retail. Kalau punya toko tuh biasa kan kita bisa pajang di toko. Nah, ini belum bisa ya. Jadi untuk itu di Indonesia kita skip dulu itu, kita langsung lanjut ke income kedua ini, yaitu product introduction bonus. Nah, sesuai dengan namanya product introduction bonus, jadi ini adalah komisi yang kita dapat dengan memperkenalkan produk ini ke orang lain. Nah, PIB ini berapa gitu kan. Nah, kalau kita kenalin premium pack ke orang kalau join kita akan langsung dapat 100 US dollar. Nah, kalau dia joinnya di bisnis yang di harga 1.703 itu kita akan langsung dapat 245 dolar. Kalau Propack kita akan langsung dapat 350. Nah, ini berupa cash ya. Jadi bisa langsung masuk ke e-wallet kita yang bisa langsung ditransfer ke rekening kita yang di BCA gitu bisa gitu. Jadi langsung diikutin dengan sesuai dengan kursnya. Nah, terus kalau kalau di paket-paket ini tuh kalau kayak premium itu tuh kalau kita bandingin dengan harga retailnya, premium itu kita bisa ngirit sekitar 100-an dolar. Kalau bisnis itu kita bisa ngirit sekitar 300, Propack juga 300-an. Nah, bagusnya di Tri ini income kita yang 100, 245, 350 itu kita bisa dapat semuanya sama regardless dengan paket apapun yang kita ambil. Jadi kalau kita ambil premium kita tetap bisa terus kita kalau misalnya kita ambil premium nih 769, terus kita punya temen 2 langsung ambil Propack nih dua-duanya. Nah, itu kita langsung dapat balik masing-masing 350 udah langsung balik modal udah dapat 700 dolar. Nah, jadi enaknya di PIB itu di Tri itu nggak peduli, karena kalau di tempat lain kadang-kadang kita hanya bisa, misalnya kalau kita join yang murah, kita hanya bisa dapat income-nya yang di level ini gitu, kita nggak bisa dapat full gitu ya. Nah, kalau di sini enggak. Nah, selain dari dolar yang 100 dolar ini kita juga dapat langsung poinnya. Nah, poin ini nanti bisa kita convert ke cash. Caranya gimana? Caranya nanti akan aku bahas di slide berikutnya. Nah, terus kalau poinnya itu untuk premium kita dapat 300, bisnis kita dapat 600, kemudian Propack kita dapat 1.260. Nah, cuman bagusnya Propack ini kita itu luar biasanya kita nggak usah belanja lagi selama 1 tahun. Kalau premium itu kan kita mesti repeat order ya, mesti belanja lagi di minggu kelima. Sedangkan kalau bisnis kita harus belanja lagi di minggu ke-17. Nah, kalau Propack ini kita itu udah nggak usah belanja, kita udah langsung di 12 kali 4 minggu. Jadi setahun itu kita nggak usah belanja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan angkanya 2.773 kayak gede banget ya. Tapi sebenarnya paketnya itu tuh cuman
sekitar 1.090-an plus jatah belanja 11 bulan. Jadi belanjaan 1 tahun, cuman kita bayarnya di depan. Jadi kesannya gede gitu. Padahal sebenarnya kalau kita belanja tiap bulannya itu nanti setahun juga sekitar segitu. Nah, cuman karena kita belanja di depan, kita spend di depan, dari company akan kasih kita token 100 US dollar. Nah, terus untuk orang-orang yang join Propek di minggu ini otomatis akan dapat free tiket convention untuk yang convention di Hong Kong, gala dinner sama lunch untuk 3 orang, di mana nilainya seharga 660 US dollar. Jadi ini kemarin begitu ini keluar kita kayak wow, ini worth it banget gitu ya. Terus pada banyak mau upgrade, awal-awal keluar ini belum bisa upgrade, tapi sekarang udah bisa. Jadi Propek ini juga dapat masa halus selama 12 minggu. Jadi kita bisa dapat mencicipi income seperti layaknya 3 star. Jadi untuk income 3 star ini ntar kita bahas lagi. Kemudian next commission yaitu team commission. Nah, team commission ini kita dibayar mingguan. Jadi tiap minggu kita akan mendapatkan team commission. Ini adalah yang kita sebut namanya passive income. Nah, poin-poin ini yang tadi itu akan dipakainya di sini. Nah, syarat untuk mendapatkan tim commission ini hanya harus aktif 60 PV. Ya, ini yang tadi kita bilang tuh yang harus belanja tiap bulan 1 atau 2 produk. Ya, makanya kalau Celis bilang kalau mau join ini, kalau bisa usahakan ada produk yang emang kita konsumsi 1 atau 2 produk. Jadi kita nggak perlu juga belanja banyak-banyak sih. Kayak kemarin aku ada tanya beberapa MLM itu kayak tiap bulan itu kita harus beli bisa lebih dari 1 atau 2 ya. Banyak tuh kalau tiap bulan kadang-kadang kan nggak habis. Kalau ini udah pasti kalau kita konsumsi itu pasti habis. Nah, terus syarat keduanya adalah kita harus menjadi qualified brand ambassador, yaitu harus punya anak langsung di kiri 1 dan di kanan 1. Anak langsung ya. Nah, terus syaratnya tuh cuma 2 itu doang. Nah, kemudian poin-poin itu akan membentuk cycle, yaitu 300-600 atau 600-300. Nanti aku akan jelasin di sini. Di mana tiap cycle-nya itu akan mendapatkan 35 US dollar. Nah, jadi ini tuh caranya gimana sih dapatnya? Misalnya ceritanya aku ya. Aku kan join dikenalin sama Cielis nih, ini aku ya. Nah, aku tuh langsung misalnya ya misalnya aku sharing lah di Instagram, terus aku sharing dari yang aku sharing itu ceritanya ada 2 nih yang langsung masuk. Nah, ceritanya Ana masuk, dia ambil Propek gitu kan. Kan 600 tadi ya poinnya ya. 600 di aku. Nah, ke Cielis 600 juga gitu. Nah, kemudian Brian misalnya dia masuk di premium. Premium itu tadi 300 kan ya. Nah, 300 ini juga naik ke aku. Ke Cielis juga naik 300. Nah, terus karena si Ana lagi jalan-jalan, dia bilang, aku cuman beli dulu, dia bilang gitu kan. Jadi si Brian yang ada di Indonesia langsung gercep tuh. Dia juga langsung kasih tahu ke teman-temannya misalnya masuk juga nih premium. Nah, si premium Cindy langsung naik ke atas, di Brian langsung dapat 300, aku juga dapat 300, Cielis juga dapat 300. Nah, kemudian di kanannya Brian ada masuk si Dian, dia beli juga premium, Brian juga langsung dapat 300, aku juga dapat langsung 300, Cielis juga dapat 300. Gitu. Nah, terus misalnya Cielis kan sharing nih, ada lagi yang masuk. Nah, karena ini kita sistemnya binary, kita nggak bisa bikin kaki banyak-banyak. Jadi kaki itu hanya 2, either paling kiri bawah atau paling kanan bawah. Nah, jadi karena di bawahnya paling bawah posisi ini paling bawah itu adalah si Ana, jadi Cielis mau nggak mau harus masukin anaknya ke sini, yang di spill over ini namanya. Nah, aku nggak bisa lihat namanya karena ini bukan anak saya, ini anak titipan. Jadi kalau anak titipan itu kalau di pohon itu nggak kelihatan. Nah, misalnya spillover ini masuk Propek. Ana yang ada di atasnya, tapi bukan anaknya, dia juga dapat 600. Aku juga dapat 600. Cielis juga dapat 600. Bedanya apa? Bedanya karena ini anaknya Cielis, PIB-nya ke Cielis. Tapi kalau poin, nggak masalah. Poin ngelihat dari posisi.
karena Ana masuk duluan, dia tetap dapat poinnya dari si ini yang kita nggak tahu nih si SO gitu kan. Nah, terus ceritanya kan aku tawar-tawarin orang belum tentu dong ada yang langsung masuk. Ada yang mungkin bilang, oh nanti saya joinnya nanti bulan depan ya kan. Nah, bulan depan dia bilang, oke saya siap nih masuk nih si Gita misalnya. Nah, Gita aku taruh dong. Aku taruh itu nggak bisa taruh di sini, nggak bisa taruh sini tuh nggak bisa. Aku tetap harus taruh di paling bawah. Jadi aku taruh di bawahnya si SO ini. Nah, si Gita masuk, dia beli apa? Misalnya dia beli premium. Nah, si SO ini tetap dapat 300. Si Ana dapat juga 300. Aku dapat 300. Si Elis juga dapat 300. Nah, ini yang namanya naik sampai menembus ozon. Nah, itu poinnya akan naik terus. Nggak cuma stop sampai ke Cielis, tapi akan naik terus sampai ke atas-atasnya. Nah, terus kalau si anak pulang, dia lihat, dia belum kerja ya, udah dapat poin 300, 600, udah dapat 900 nih. Nah, dia mau juga kan? Nah, dia harus masukin anak satu di kiri dan satu di kanan. Nah, ketika dia masukin anak di kiri, nggak bisa. Di tengah-tengah sini nggak bisa. Biarpun anak dia tetap harus taruh di paling bawah. Gitu. Nah, jadi si Indi ini anaknya Ana, dia bisanya naik ke atas gitu. Nah, ini yang disebut namanya posisi menentukan prestasi ya. Jadi siapa yang ada di atas duluan, siapa yang masuk duluan, dia akan kebagian poin-poinnya yang akan naik ke atas gitu. Jadi kenapa kita selalu bilang kalau kayak di sharing-sharing itu selalu bilang secure the position dulu gitu, secure the position dulu. Nah, ini sebabnya kenapa. Nah, seperti ini kalau kayak aku, ini kan poin-poin yang ada ya di samping ini, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 titik. 5 titik ini misalnya aku kekumpul misalnya 2.400 poin. Misalnya di sebelah kiri aku kekumpul 1.200 poin. Nah, karena cycle itu cycle itu 300 600 atau 600 300 dilihat mana yang lebih besar, ini akan terjadi rumus yang 600 300. Nah, kalau 600 300 dengan aku poin 2.400 dan 1.200 ini sudah dapat 4 cycle. 4 cycle ini berarti kalau $35 per cycle-nya 4 cycle berarti 140 US dollar. Nah, aku bisa mendapat lebih, bisa dapat satu cycle-nya $45 ini kalau terjadi happy 10 gitu. Nah, kemudian untuk cycle ini itu akan di cap sebesar 500 cycle per minggu. Ini banyak, yes banyak, tapi ini achievable. Karena untuk di Indonesia saat ini ada satu yang tadi Celis ceritain, ada 002-nya Indonesia, si Ariga, dia tiap minggu dia achieve selalu max out lebih dari 500 cycle. Nah, lebihnya ini gimana? Lebihnya ini di bring forward. Jadi ditaruh lagi ke minggu depan. Jadi kalau misalnya minggu depan cuma 300, minggu kemarin ada sisa 100, jadi minggu depan dibayarkan 400 gitu. Nah, Ariga itu kemarin bulan Desember, dia kemarin sharing, katanya Desember dia dapat 4.000 cycle. Jadi ini achievable karena dia adalah orang yang kedua masuk ya. Jadi dia punya ininya banyak banget downline-nya karena hampir semua orang Indonesia itu 2/3 Indonesia itu di bawah dia. Jadi ya dia bisa lah dapat ini. Jadi untuk Happy 10 bisa dapat 45 US dollar. Happy 10 itu apa? Happy 10 itu kalau kita punya anak langsung 10 orang. Jadi kaki boleh 2, anak boleh banyak. Kayak ini tadi kan kita gambarin anak itu aku ada 1, ada 2, nih ada 3 gitu ya. Nah bisa lagi tetap aja taruh di bawah, tapi kaki itu aja cuma 2. Jadi hanya bisa taruh di paling kiri atau kita hanya bisa taruh di paling kanan. Nah untuk nextnya kita ada namanya leadership matching bonus. Nah ini adalah income yang tadi yang tadi di pertama di depan kita bilangin 1 star, 2 star, 3 star income. Nah ini income-nya apa? Ini income-nya adalah untuk L1 kita, kita dapat income dari penghasilan L1 kita. Jadi misalnya kayak tadi ya, kayak tadi ceritanya si Ana ini, misalnya dia hanya punya 2 anak nih misalnya ya kan. Nah 2 anak tapi dia belum bisa 2 star ya. Jadi misalnya paling enggak dia punya 2 anak di kiri dan di kanan, jadi
4 anak, terus dia udah nggak mau kerja lagi nih, dia juga ini, dan kemudian anak-anak dia juga nggak jalan. Misalnya kayak aku tuh nggak jalan misalnya, cuman satu yang jalan. Misalnya kayak si Brian doang yang jalan. Ini bisa. Jadi kayak Bu Jenny misalnya dengan pendapatannya Ariga sebulan 2 M, Ibu Jenny itu bisa dapat pendapatan dari Ariga itu 20%. Nah, yang ngajakin Ibu Jenny, masuk itu adalah Ibu Winnie, itu dia ama-ama ya, nenek-nenek yang tinggal di Amerika, itu dia udah kemarin kita ketemu ya, dia tua tapi sehat banget. Nah, dia itu nggak bisa nge-zoom, nggak bisa presentasi, cuman ngajakin Bu Jenny doang masuk gitu ya kan. Nah, itu dia hoki sekali dengan dia ngajaknya Bu Jenny masuk. Bayangin dia mendapat income dari Bu Jenny sebesar 20%. Kemudian dia mendapat income dari Ariga sebesar 15% tanpa dia harus ngapa-ngapain. Nah, ini benar-benar yang kayak namanya ini tuh passive income gitu ya. Nah, untuk sampai leadership matching bonus ini kita bisa dapat income sampai 7 level kedalaman. Tapi jangan dipikir wah ini kalau kayak begini perusahaan berarti ini bank bisa bangkrut dong nih ya. Ini banyak banget gitu. Tapi kalian nggak usah ini khawatir karena bukan nggak usah khawatir, maksudnya ini 4 star, 5 star, 6 star, 7 star ini nggak gampang didapat. 1, 2, 3 ini easy, tapi 4, 5, 6, 7 ini nggak. Indonesia sendiri saat ini 5 star director itu baru hanya 2 gitu. Jadi untuk mencapai income bisa sampai 7 star director itu emang nggak mudah, tapi 1, 2, 3 itu gampang gitu. Nah, kemudian ada income lain namanya rank advancement bonus. Jadi ini adalah bonus yang sekali dapat ketika kita achieve prestasi nih. Jadi kalau kita 1 star, kita langsung dikasih $100. Kalau kita 2 star, kita langsung dapat $200. 3 star kita $300 dan seterusnya. Nah, cuman bagusnya di sini RC ini kan yang hanya bisa dipakai untuk belanja barang, nggak bisa dipakai buat yang lain-lain. Tapi kalau token, cashback, ini tuh bisa, ini tuh setara kayak cash gitu ya. Nah, jadi bagusnya lagi dari company itu, dia nggak kasih kita bonus yang dalam bentuk bisa belanja barang itu banyak-banyak. Karena kalau misalnya banyak-banyak, kayak misalnya ada MLM lain yang kita misalnya harus dari duit yang kita dapat, kita harus belanjain produk 20%. Bayangin kalau omset 10 juta, 20% sih nggak apa-apa ya, 2 juta doang sebulan, oke lah 1-2 produk. Tapi kalau misalnya omset 2M, kita harus spend 400 juta untuk di produk, Ariga bisa mandi kolagen itu kayaknya. Ya, jadi bagus di Tri itu semua pencapaian kita tuh bisa diuangkan semua. Cuman dia memang kayak misalnya apa yang kita dapat di minggu ini, Senin sampai Jumat, uangnya akan masuk ke dalam wallet kita di hari Sabtu depan gitu. Dan ini income terakhir, ini adalah Global Leadership Bonus Pool. Ini hanya dibayarkan untuk para 4-star director. Jadi company akan menyisihkan 3% dari omsetnya untuk dibagikan kepada leader-leadernya. Gitu. Jadi ini lumayan gede karena untuk 4-star director ke atas ini kan nggak terlalu banyak orang yang bisa ya. Kemudian ini ada 5 personally enrolled customer atau brand ambassador, ini udah pasti. Jadi average 1000 PGV dia dapat 1 share. Nah, ini adalah income terakhir. Dan kemudian pada saat ini Tri itu lagi ada di kondisi formulation, di mana semuanya itu kita masih belum grand launching, kita masih baru soft launching, masih pre-launching, belum soft ya, masih pre-launching. Nah, kenapa di Tri itu selalu kita ngomong business opportunity? Karena ketika kita ada di posisi sini, memang yang lebih unggul dari orang itu adalah di sini masih ada business opportunity-nya. Kalau MLM itu udah di sisi stability, ini dimana kita udah nggak bisa jual bisnis lagi. Yang kita jual itu adalah produk. Makanya kenapa kalau MLM yang udah lama, mereka selalu akan yang mereka ngomong itu udah nggak pernah ngomongin bisnis, selalu ngomongin produk.
Kalau kita sekarang mungkin lebih banyak ngomongin bisnis. Kenapa? Bukan karena produk kita nggak bagus, tapi kita masih ada banyak peluangnya untuk apa? Untuk menuju sampai ke stability ini peluangnya ini masih banyak banget gitu loh. Sedangkan member kita itu baru 5 ribuan ya, belum ada 6 ribu, dan member-member yang udah ada sekarang itu tuh sekitar jutaan. Bahkan yang MLM yang kemarin nge-booming pas pandemi aja itu ada 3,7 juta. Jadi bayangin kalau kita masuknya sekarang, di bawah kita nanti itu ada berapa banyak orang, nah itu momentumnya yang kita ambil. Jadi dari aku untuk financial reward-nya sekian. Aku balikin lagi ke Ci Elis. Oke, Nana silahkan. Sambil aku jawabin. Aku udah coba open kamera tapi kok ini nggak bisa ya. It's okay ya, dengar suara aku aja nggak apa-apa ya, Ci ya? Ya udah boleh deh. Jadi awal aku tahu produk Tri ini sebenarnya aku follow IG Ci Elis yang private. Jadi aku baca dari situ dan aku sebenarnya udah tahu produk Tri. Terus aku udah notice tentang Revive ini karena aku pikir juga wow, ini penyerapannya tinggi ya, kayaknya cocok untuk papa. Jadi, tapi masih skeptis, mau beli nggak ya gitu, mau join nggak ya. Terus suatu ketika setelah udah baca dari IG Elis, tiba-tiba Cece itu tuh kasih lihat, si temen gue yang di Jakarta kirimin gue ini loh, dan dia nunjukin botol yang aku kaget gitu. Oh, Revive. Padahal sebelumnya tuh udah maju mundur karena mau cobain buat papa gitu, karena tahu tingkat penyerapan yang tinggi di Revive mungkin bisa ngebantu posisi papa yang saat itu juga dia selalu ngeluh, aduh kaki sakit lo ini, kalau jalan juga dia sampai pakai bantuan tongkat, terus dia kalau sampai nahan sakitnya tuh keringatnya tuh udah segede-gede jagung lah di badannya itu. Jadi kan kita juga kasihan ya. Terus aku tanya, kok bisa dia kasih ke lu si Revive ini? Padahal nih Revive ini sebenarnya gue ngincar loh, gue juga mau cobain untuk si Babe gitu. Terus dia bilang, iya, jadi Cece cerita, dia tanya sama temennya, bokap gue ini nih kakinya harus diapain lagi ya? Soalnya dia selalu ngeluh sakit, kita udah coba nih kasih obat, kita selalu ke dokter juga, terus tusuk jarum, obat-obat dokter, cuma memang dokter nyaranin untuk operasi tempurung, dan itu kita belum ambil, karena kita juga cari tahu operasi tempurung tuh biayanya pertama nggak murah, kedua juga nggak menghilangkan 100% sakit pada kondisi kaki papa yang udah pengapurannya akut gitu. Jadi akhirnya pas coba, 2 hari setelah coba itu si papa bisa tiba-tiba ngomong, ini vitamin apa ya? Kok kayaknya kaki papa enakan ya? Oh, langsung mikir, waduh, oke ya ternyata ya. Dicoba lagi, ya udah aku bilang, ya udah tetap kita pantau ya Pak. Oke gitu. Seminggu masih tanya, gimana Be, sakit gak? Enggak sih, malahan dia udah gak minum obat penahan sakit lagi. Karena papa itu harus setiap hari tuh konsumsi obat penahan sakit gitu. Dari situ dia stop obat penahan sakit, terus jadinya sampai sekarang itu udah habis Revive 4 botol. Aku nggak berhentiin Revive-nya konsumsinya, karena aku juga nggak berani ya kalau misalnya papa kenapa-napa lagi kakinya. Dari situ aku langsung berpikir tuh yang setelah 2 hari itu, gimana caranya gue gabung ya. Tapi aku ini sebenarnya nggak yakin bisa dapat 2 kaki. Akhirnya aku ngomong sama Cece, coba lu ngomong deh sama temen lu, gue boleh nggak join ya? Tapi gue nggak bisa punya 2 kaki. Dia oke apa enggak? Dia nanya sama temennya, kalau gue join gimana ya? Tapi gue nggak yakin lo bisa dapat 2 kaki gitu. Gue nggak yakin lah bisa dapat anak, nggak bisa jualan. Dia bilang, udahlah lu kalau mau join gak usah lah kalau kayak gitu. Kalau gitu ntar lu beli produknya gue bantu deh dari gue gitu. Terus aku jadi mikir, coba deh DM Infinity-nya Ci Elis, coba ngobrol gitu. Akhirnya aku chat DM ke Infinity, aku cerita kalau misalnya kondisi papaku udah nyoba Revive sebelumnya dan itu dikasih free sama temennya Cece, aku mau join jadi
member, tapi aku nggak yakin aku bisa punya kaki. Itu gimana ya? Better aku join tapi nggak bisa punya kaki, atau aku cuma beli aja nih produknya. Terus ternyata dari grup timnya Cialis ngomong, "It's okay kok kalau mau join." Jadi dari situ aku putusin, oke deh, kayaknya ini saatnya join. Dan waktu itu lagi ada promo di Gratitude. Itu kan setengah harga ya, cuan banget gitu aku mikirnya. Bisa join dengan harga yang lagi promo itu. Akhirnya aku gabung ke Tri. Awalnya aku cuma pengen untuk konsumsi papa aja. Terus aku pelajarin lagi bisnisnya, kok kayaknya menarik ya, ini bisa dapat passive income. Jadi sekarang aku mulai tawar-tawarin ke orang. Barang juga udah dateng. Jadi aku udah coba-cobain produk yang lain juga. Nah, setelah Revive itu aku berpikir ini ada satu produk namanya Vitality. Aku baca-baca fact sheet-nya, kok fokusnya ke otak, ke mata, kesehatan jantung dan kesehatan vital kita lah. Papa itu kondisinya itu ada Parkinson. Sampai saat ini tuh papa udah 7 jalan 8 tahun lah dia kena Parkinson itu. Badannya kan tremor jadi aku berpikir coba deh konsumsi Vitalite, mungkin aku bisa bantu tremornya si papa ya. Akhirnya aku kasih Vitalite, di hari ketiga papa tuh cuma notice, kok badan papa minum ini lemes ya dek, ini kenapa ya? Aku bilang, oke pak, kita pantau dulu ya, coba selama seminggu ini hasilnya gimana. Tiba-tiba di hari kelima lagi video call sama mama soal anakku lagi rewel, mama tuh bilang di sela-sela video call, dek, ini babe lu tensinya rendah lu, ini seharian aja bobo dia, coba deh mau dikasih minum apa tuh si babe. Aku langsung nanya, emang babe minum apa aja hari ini? Tetap minum obat Parkinson, vitamin yang kamu kasih, udah sih itu aja. Obat darah tingginya gimana mah? Tetap minum si babe tadi pagi. Coba kalau gitu obat darah tinggi di stop dulu ya, kita pantau dulu. Masih mikir tuh, emangnya Vitalite bisa nurunin tensi darah? Masih skeptis kan? Aku tetap pantau. Setelah itu, tetap tensi per hari 3 kali. Dan obat darah tingginya di stopin. Udah berjalan 3-4 hari, akhirnya aku lihat lagi kok tensinya tetap ya kayak anak muda gitu. 115 sampai 120 dan nggak pernah reach sampai 140 150, di mana sebelumnya itu tuh tensi papa itu tuh kalau nggak minum obat darah tinggi itu bisa sampai 160 170, even bisa sampai 190 waktu itu. Itu tinggi banget dan itu udah bahaya, sampai mukanya waktu itu udah merah banget. Ini berarti yang dia minum apa nih? Vitalite, Ci. Tapi tetap sama Revive. Eternal enggak? Jadi dia minum Eternal enggak, belum. Karena aku agak takut juga mau cobain ke papa. Oke. Aku kasih Vitalite karena aku udah konsul ke dokternya, dokter papa, dokter Parkinson. Karena tiap bulan papa harus check up Parkinsonnya. Aku titip ke cici aku yang nganter waktu itu, tolong dong tanyain ke dokternya ya, aku tuh mau kasih Purify sama Vitalite. Kira-kira antara dua produk ini oke nggak ya dengan kondisi papa? Karena kan dokternya lebih tahu Ici ya. Jadi dokternya cek fact sheet-nya, dia cuma bilang, ini aja yang coba Vitalite, yang Purify jangan. Aku nggak tanya sama ciciku, kenapa yang Purify jangan? Tapi dia lebih bilang, kayaknya lebih cocok yang Vitalite kalau mau cobain ke papa boleh, dia bilang. Jadi dari situ aku cuma kasih yang Vitalite. Terus yang tadi udah sampai dari obat darah tinggi papa itu benar-benar di drop drastis sih, menurut aku drop drastis ya, dari setiap hari harus minum. Ini ternyata hasil pantauan 3-4 hari aja si papa balik lagi diminta untuk minum obat darah tinggi dengan dosis yang rendah. Itu aku juga udah ngobrol di grup kan ya Ci ya, aku kasih testi gitu, aku berasa halu sendiri gitu, apakah secanggih ini sih si Vitalite ini. Ternyata memang sampai saat ini, detik ini, itu tensi papa tuh normal di 110 sampai 120. Terus yang lebih dahsyat lagi, biasanya kalau orang tua itu kan perut itu gede ya Ci ya. Perut itu gede, dan itu kadang ada beberapa orang tua yang perutnya itu keras. Nah, perut papa aku tuh di kondisi yang besar dan itu keras, kalau dipegang tuh ya kayak mau kayak batu gitu loh, entah itu isinya apalah.
Dan pencernaan papa itu tuh nggak lancar. Dia tuh kalau kalau BAB itu bisa 4 hari sekali. Karena dulu papa pernah operasi hernia, dan sejak operasi hernia itu tuh dia agak mengalami masalah untuk pencernaannya. Terus tiba-tiba minggu kemarin si mama ngomong, "Dek, baju papa lu yang lama-lama yang kecil yang udah masuk gudang tuh sekarang kayaknya muat loh. Perut babe tuh kempesan," dia ngomong gitu. Oh iya, baru aku cek lagi perutnya. Aku coba tusuk-tusuk perut papa itu kok perutnya nggak keras kayak dulu. Perutnya benar-benar kayak normal. Ya paling ya ada kayak air-air tapi membal-membal gitu sih. Terus sayangnya aku nggak foto sih. Jadi aku nggak punya bukti yang bisa membuktikan Vitalita ini juga ngaruh loh, bisa bantu untuk papa-papa atau orang tua kita yang ada masalah yang nggak tahu kenapa ya orang tua tuh perutnya gede-gede gitu. Ini bisa bantu ngecilin. Dan lebih ajaibnya lagi sekarang papa itu tuh BAB-nya udah lancar. Padahal yang kalau dulu kita anak-anaknya itu pasti langsung disuruh mama. Bokap lu belum pup udah 1 minggu. Dan itu kalau pas pup itu benar-benar sorry, tapi ini benar-benar nyata, itu pantatnya itu yang harus duburnya ya, yang harus disemprot sama obat pencahar. Terus dia kalau setiap hari harus minum 2 kapsul obat pencahar untuk bantu dia pup. Dan kalau pada saat pup, itu tuh dia bisa berantakan satu rumah. Karena saking banyaknya, saking baunya, dan dia harus pakai pampers, dan sampai saat ini sejak konsumsi Vitalite hingga hari ini itu papa lancar 2 hari sekali pup. Dan itu nggak ada drama, udah nggak pernah pakai pampers lagi. Terus papa coba bilang, ini kayaknya vitaminnya lebih bagus ya Dek dibanding Revive. Ya aku cuma bilang, ya enggak lah Be, ini cuma beda fokusnya aja. Cuma kan saling menunjang ya jadinya Vitalite sama Revive. Dan tadi sebelum aku pulang ke rumah, karena aku harus jemput anak, aku titipin anak di rumah, itu si papa bisa jalan tanpa bantuan tongkat. Padahal kita yang sebelumnya tuh anak-anak tuh udah deg-degan aja kalau papa udah lepas tongkat gitu. Jadi dia kakinya memang udah agak bengkok, meskipun jalannya belum gagah gitu, tapi dia udah bisa jalan cepet gitu tanpa tongkatnya. Ini benar-benar aku langsung mikir, aduh Vitalite sama Revive ini benar-benar dewa kayaknya, emang cocok banget gitu di papa. Gitu. Terus selain terus ada lagi gak seru nih? Keren, ada sih Ci, kayak kolagen aku cobain ke mama. Tadinya aku udah siapin sih mau sharing screen gitu, karena udah benar-benar liatin mama itu yang nggak pernah pakai skincare, sehingga dari mulai yang nggak bisa ya sayang. Bisa share screen kan? Coba aku kalau share screen ya. Apa lu bikinin dia jadi co-host juga? Enggak, bisa share screen kok. Aku share-nya dia kayak di blok abu-abu gitu sih, Ci. Oh ya, aku coba jadiin kamu co-host dulu. Biar bisa. Dia nggak bisa buka video, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Coba bisa, nggak bisa ya? Coba. Nggak bisa sih, Ci. Share-nya kayak abu-abu gitu. Oh, oke. Nanti aku share di grup deh ya. Sebelumnya udah, tapi aku cuma share-nya bagian mata. Tapi aku foto mama versi samping gitu. Jadi kalau yang setelah 10 hari itu kelihatan kulitnya itu emang lebih cerah. Tapi tetap kayak kencengnya itu belum kenceng-kenceng banget lah. Terus aku tiap hari kayak liatin gitu. Ini apa ya? Ada lagi nggak ya berubah? Sampai akhirnya aku tuh kok ngeliatnya ini kinclong amat. Si Cici pada ngomong, lihat tuh mak lu sekarang mukanya lebih kinclong tahu daripada kita. Beda banget dia ngomong. Akhirnya aku foto, aku deteksi nih, aku liatin lagi. Kok setelah selesai kolagen konsumsi pun dia tetap makin kenceng malah. Jadi pas aku cek tanggal foto-fotonya tuh, tanggalnya tuh nggak tahu, mungkin udah jalan Tuhan juga ya Ci ya. Ini pas 20 hari itu aku foto si mama, dan tuh hasilnya jauh lebih kencang gitu di mama. Itu kolagen. Kalau imun, aku udah coba, aku kasih ke anak aku umurnya 4 tahun, itu aku kasih sepertiga dosis saja sih. Jadi kan dia udah aktif lagi sekolah ya
itu banyak sih dramanya di sekolah anak aku, kayak dikit-dikit batuk pilek. Jadi kadang anak tuh kalau udah kena batuk pilek tuh bisa seminggu nggak sekolah. Sayang juga kan ya, Ci. Jadi dia nggak belajar, emaknya juga buang duit sia-sia. Jadi akhirnya kalau misalnya si anak aku udah mulai satsut-satsut, aku langsung bikinin jus, entah itu jus pir, jus apel, orange juice, aku kasih campuran sepertiga dari Imun. Dan ajaibnya, siang-siang tuh dia masih keluar meler, udah mulai batuk, sorenya ke malam itu udah stop, udah nggak ada meler, udah nggak ada batuk, dan dia bisa tidur nyenyak gitu. Iya. Kalau yang terakhir di Purify di aku. Sebenarnya aku udah lihat tes ada salah satu uncle di Malaysia yang dia tes selama konsumsi Purify 6 hari, perutnya mengecil. Sebenarnya aku tahu Purify emang untuk detox organ, cuma aku mikir ya kalau kurus ya why not gitu. Itu kan namanya bonus. Kalau sehat tetap nomor 1. Dan aku tes ke diri aku dengan konsumsi makan aku yang sama aja, aku tetap konsumsi gorengan, aku makan seadanya aja, tapi aku foto tuh before after. Aku tetap foto before after, dan itu emang kelihatan banget bedanya antara perut yang hari pertama sampai hari ke-6 gitu. Cuma sayang aku nggak bisa share di sini. Nanti aku boleh lah share di grup. Dan ketika aku konsumsi Purify itu aku ngerasa tidur aku tuh jauh lebih dalam. Gratitude. Oh, udah habis dong. Udah habis. Udah, itu hoki banget sih, Ci, waktu itu. Udah pikir mau join, terus tiba-tiba keluar gratitude. Wah, ini hoki banget sih joinnya waktu itu. Tapi ini semua produk cocok semua ya? Yang belum aku coba tuh Eternal. Iya, cuma itu yang belum aku coba. Ini ada yang tanya, Nana, boleh tahu usia papanya berapa ya? Papaku usianya tahun ini 73 tahun. Oke. Iya, Luar biasa ya, gila. Keren ya. Oke, thank you banget Nana ceritanya. Ini nanti next time kayak mesti undang lagi. Tekan skripnya ya. Iya. Nanti next time aku pastiin videonya, oke. Siap. Thank you Nana. Thank you, Cialis. Thank you semuanya. Undang papanya langsung katanya. Oh, enggak tuh papanya. Ya. Thank you semuanya ya yang udah nyimakin Zoom kita. Selamat malam. Kalau ada pertanyaan bisa tanya ke pengundangnya. Thank you semuanya. Thank you everyone. Good night. Thank you semua. Jangan lupa